Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita mulai pagi hari ini dengan membaca kitab Amsal 29. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tatanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan jikalau pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam ibadah ini. Kita akan berdoa dan masuk dalam ibadah. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Penyertaan-Mu sempurna dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan menaikkan pujian. Kami mengucap syukur atas apa yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan kesatuan hati saat kami memuji dan menyembah-Mu, dan saat kami mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Naikkan pujian Bapak ini, Bapak Ibu. Dia adalah penolong kita yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih sanggup, haleluya, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang sekali lagi katakan, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu, penolong yang setia, tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Ramararararaba, sikinamararararaba. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu, Allah penolong kami. Engkaulah gunung batuku,
Yesus, terima kasih. Tak henti-hentinya kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Engkau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam segala keadaan kami tetap ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Katakan dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali
selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali lagi, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Seperti pujian ini Tuhan mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Itulah kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau menerima firman-Mu, Tuhan urapi kami, Tuhan urapi setiap kami yang mendengarkan, Tuhan juga urapi hamba-Mu, Ibu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya, biar apa yang dibawakan oleh Ibu Agnes ini boleh menjadi pegangan kami, boleh menjadi kekuatan kami, bahkan menuntun kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jauhkan daripada roh-roh ngantuk Tuhan, biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan, firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pada pagi ini, apa kabar semuanya? Saya berdoa semua sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membawa kita untuk melihat satu tema khotbah, yaitu berkat di balik ujian. Berkat di balik ujian. Stephen nanti lihat ada gambar yang saya kirimkannya, tolong dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Temanya adalah berkat di balik ujian. Berkat di balik ujian. Nah, kebenaran firman Tuhan, Saudara, saya ambil dari kitab Amsal, pasal 17, ayatnya yang ketiga. Amsal pasal 17 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, "Pui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati." Jadi saudara, kita melihat ya bagaimana Amsal ditulis oleh Raja Salomo, seorang yang diberi hikmat oleh Tuhan, dan sebagai satu tambahan ketika dia meminta hikmat, Tuhan anugerahkan di dalam hidupnya kekayaan, kekuasaan, dan betul-betul Tuhan juga memberikan saudara satu kelimpahan yang luar biasa pada zaman itu. Sehingga dikatakan jumlahnya perak itu seperti batu kerikil, ya, artinya tidak ada harganya. Dia pada saat pemerintahan Salomo tidak ada satu raja pun, saudara, yang berani mengusik pemerintahannya, ya. Semua takluk, dan Salomo melakukan, saudara, pernikahan secara politik, ya. Tapi saya yakin bukan cuma itu tujuannya, tapi juga karena hati Salomo terpaut dengan cinta pada wanita-wanita asing. Kalau kita baca, saudara, istrinya ditambah gundik-gundiknya ada 1000. Satu pun tidak ada, saudara, yang berasal dari orang-orang wanita yang takut akan Tuhan. Satu pun tidak ada, ya. Semuanya berasal dari bangsa-bangsa asing yang ada di sekeliling Salomo.
Nah, saudara-saudara sekalian, Salomo menjalani satu kehidupan yang di atas luar biasa ya. Tetapi juga di masa tuanya dia mengalami satu kehidupan yang terpuruk ya, di bawah saudara. Karena firman Tuhan berkata pada masa tuanya hatinya lebih condong saudara kemudian kepada cinta wanita-wanita asing itu dan membawa dia melakukan penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa asing. Nah, saudara, dari pengalaman kehidupan Salomo kita melihat bagaimana seorang yang pandai saja, seorang yang hanya dipenuhi hikmat saja, tidaklah cukup. Karena ternyata, saudara, kalau kemudian tidak disertai satu kehidupan yang takut Tuhan. Takut Tuhan definisinya adalah menghormati Tuhan, takut berbuat dosa. Ya. Maka, saudara, hikmat atau kepandaian seseorang, pengetahuan yang begitu tinggi, bisa menjatuhkan. Nah, dari pengalaman-pengalamannya sendiri, saudara, dia berkata bahwa kui adalah untuk melebur perak. Coba Stephen bisa tampilkan gambarnya supaya Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ya, seperti apa. Nah, ini sudah pemandangan seperti ini dulu di saat saya masih kecil, ini merupakan satu pemandangan yang biasa, sudah ya. Karena di belakang rumah saya itu ada tukang-tukang emas yang bekerja. Nah, memanaskan ya, persis seperti itu saya, apinya itu seperti pakai gas pompa di bawahnya itu, nah mengeluarkan api ya, warnanya sampai seperti itu dan memanaskan. Jadi saudara, kui yang dimaksud di dalam Amsal pasal 17 ayat 3 ini adalah satu bejana ya. Nah, bejananya saudara tidak terbuat dari tembaga atau dari besi ya, bukan saudara, tapi justru bejananya ini dari tanah liat. Wah, bukankah tanah liat itu Paulus menggambarkan kita adalah bejana tanah liat ya. Selain saudara bejana tanah liat ini sebetulnya sangat rapuh sekali ya, di satu sisi sangat rapuh ya. Tetapi di satu sisi yang lain ternyata luar biasa saudara, memiliki kekuatan ya, sampai bisa tahan loh saudara, dipanaskan api ya. Jadi kui ini yang dimaksudkan, ini adalah bejana yang mampu bertahan pada suhu yang sangat tinggi untuk melelehkan dan memurnikan logam, apakah itu perak, apakah emas ya. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana emas yang murni tidak takut sudah akan api ya, perak juga. Sehingga hasilnya apa sudah ketika dipanaskan dalam panas yang sangat tinggi ini, maka kotoran-kotoran yang melekat pada logam perak ataupun emas ini ya akan disingkirkan, tidak akan kuat saudara ya, logam-logam yang melekat pada alkali itu ya, akan melekat kepada cairannya, kemudian hilang sudah ya, nggak kuat terhadap api. Jadi ada timah-timah ataupun yang lain, kotoran-kotoran lain nyingkir semua. Itu sebabnya kenapa dikatakan bahwa kui ini ya adalah melebur perak, perapian melebur emas. Tetapi Tuhan dikatakan menyamakan ya dengan bagaimana Tuhan menguji hati manusia. Atau saudara kalau kita lihat di dalam ayat lain ya, coba kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 25. Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Nah, ini kataan Tuhan ya pada bangsa Israel. Aku akan memurnikan. Jadi saudara, panas api itu memurnikan. Karena semua yang kotor-kotor akan hilang ya, kena api ini. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam dan soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Jadi rupanya pada saat dipanaskan, ditambahkan saudara ya, dengan garam ataupun dengan soda, nah inilah yang bisa mengangkut, menyingkirkan segala timah ya, yang ada pada emas ataupun perak. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawa kita melihat
contoh-contoh di dalam Alkitab ya, karena saya mengambil tema berkat di balik ujian. Ketika kita merenungkan sudah di dalam Alkitab ya, saya akan mengambil contoh baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Siapakah saudara tokoh-tokoh dalam Alkitab yang pernah mengalami ujian yang sangat hebat? Nah, saya tahu setiap saudara pasti bisa menjawab ya. Mungkin di chat room bisa jawab coba. Siapa saudara? Tokoh-tokoh yang pernah mengalami ujian yang sangat hebat dalam kehidupan mereka. Coba saudara bisa tulis di chat roomnya. Wah, betul ya, Bu Kristina. Ayub. Nah, saudara siapa lagi? Iya, betul Ayub. Nah, karena saudara udah sepakat nih ngomong Ayub semua ya. Coba kita melihat apa yang dialami oleh Ayub. Saudara-saudara sekalian, ternyata Ayub diuji untuk diberkati 2 kali lipat. Ya. Nah, saudara sebelum langsung diberkati 2 kali lipat, saudara Ayub harus mengalami ujian dulu. Coba kita membaca saudara di dalam Ayub pasal 7, Ayub pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Kau perhatikan, lalu kemudian dikatakan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Jadi saudara Ayub benar-benar ya mengalami semua itu, dia dianggap agung oleh Tuhan sampai hidupnya sebelum dia alami ujian itu diberkati, sangat diberkati menjadi orang yang sangat kaya. Dia juga memiliki keluarga yang berbahagia. Zaman dulu kalau anak-anaknya banyak itu juga melambangkan satu kelimpahan juga ya. 7 anak laki, 3 anak perempuan dengan kekayaan yang luar biasa. Tetapi juga Ayub seorang yang takut Tuhan, karena dikatakan setiap hari setelah anak-anaknya yang laki ini mengadakan pesta secara bergantian ya, 7 anak laki, 3 anak perempuan, dia menguduskan anak-anaknya ini, jangan-jangan mereka berdosa, melakukan dosa ini ya. Itu sebabnya enggak salah saudara ya, kalau Salomo juga berkata lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Nah, rupanya saudara pergi ke rumah pesta bisa banyak berdosa ini ya. Bisa melakukan hal-hal yang justru saudara mendatangkan mungkin satu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Ya, kita mungkin di dalam pesta bisa mabuk-mabuk mungkin ya kalau zaman dulu, tapi sekarang juga bisa kan. Tapi saya rasa bukan hanya itu, mungkin di tempat pesta kita bisa ngomongin orang, nah, ya, ngerumpi saudara, menghakimi orang dan sebagainya. Itu sebabnya bagaimana dikatakan lebih baik pergi ke rumah duka. Di rumah duka saudara orang fokus ya, berduka dan betul-betul saudara dia mengingat ya betapa fananya kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub seorang yang secara manusia sangat sempurna dah ya. Dia pernah merasakan bagaimana Tuhan menganggap dia begitu agung, diperhatikan, dia alami itu semua. Tuhan mendatangi dia setiap pagi. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia mengalami ujian yang begitu hebat ya, karena menurut saya rasanya mungkin tidak ada saudara ya yang alami penderitaan seperti Ayub, sekaligus 10 anak mati semua, harta kekayaan habis ludes semuanya, lalu kemudian kesehatan pun diambil semuanya, dari kepala sampai ujung kaki ya, kena bara yang gatal sekali, berbau busuk sehingga dia harus pegang beling untuk menggaruk-garuk sekujur tubuhnya, dan dia harus duduk di abu saudara ya, yang panas ya, karena begitu menderitanya, begitu gatalnya. Tapi tidak berhenti di situ penderitaannya, dia juga ditinggalkan oleh istrinya yang menyuruh dia untuk berhenti hidup saleh, mengutuki Allah aja. Buat apa kamu terus seperti ini? Kamu mau sampai kapan nih? Kamu ikut Tuhan rasanya nggak punya masa depan ini. Udah mati aja, gitu ya.
Dia juga pada akhirnya juga ditinggal juga oleh sahabat-sahabatnya. Dalam arti apa, saudara? Sahabat-sahabatnya menghakimi dia. Kamu sih salah, kamu pasti nggak mungkin kalau nggak salah sampai alami seperti ini. Saudara, Ayub bukan hanya dianggap agung, diperhatikan, ya, tetapi dikatakan kau uji setiap saat. Nah, kata setiap saat, saudara, ya, menggambarkan bahwa selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, ujian akan datang silih berganti. Tuhan sering izinkan, saudara, ujian yang berbeda-beda datang dalam kehidupan seseorang secara tiba-tiba. Apakah ujian secara finansial, saudara yang dulu sangat piawai sekali ya dalam pekerjaan, menghasilkan uang, rasanya gampang sekali. Saudara mungkin punya pengalaman, atau saudara mungkin punya warisan kekayaan atau bisnis daripada orang tua yang lebih dari cukup. Tetapi saudara karena satu dan lain hal, saudara nggak bisa menjalankan bisnis orang tua habis. Saudara juga mungkin ada yang udah sekolah tinggi, punya gelarnya banyak, tapi menghadapi kenyataan ternyata dengan gelar yang banyak, saudara juga nggak bisa bekerja. Saudara sekalian, saudara udah berusaha dengan segala macam cara. Itu juga salah satu ujian yang bisa terjadi, apalagi memasuki pandemi kemarin ya. Tapi ada juga orang lain, saudara, mengalami ujian yang berbeda. Mungkin kan kesehatan, tiba-tiba aja merasa sangat bugar, merasa sangat sehat, udah jaga kehidupan ya, menghindari makanan-makanan yang bisa membuat saudara gemuk, kolesterol dan sebagainya ya. Tetapi saudara, kita sering mendengar juga ya bagaimana orang yang sudah menjaga begitu rupa kesehatan tetap bisa sakit. Ya, bahkan sakitnya mungkin mematikan. Bapak Ibu Saudara, kita juga mendengar bagaimana orang alami ujian dalam hidup rumah tangga. Sampai ada orang berkata, "Aduh Bu, sampai kapan ya? Kok seumur hidup saya kok isinya cuma sengsara terus ya?" Apakah itu saudara ujian datang dari suami, datang dari istri, orang tua terhadap anak gitu ya, atau anak terhadap orang tua, siapapun. Atau saudara mungkin alami penderitaan saudara mertua, ya. Itu juga merupakan salah satu nubuatan sudah dari kitab Mika ya, bagaimana mertua perempuan itu akan berseru dengan menantu perempuan. Mertua perempuan, jadi sudah karena dia punya anak laki, berseterunya, ributnya sama menantunya perempuan, memperebutkan saudara anak laki. Di satu sisi yang anak laki kalau menghadapi masalah seperti ini repot juga, satu sisi orang tuanya sendiri, ibunya yang mengandung dan melahirkan dia. Satu sisi yang lain adalah istrinya. Nah, ini juga tidak mudah. Ujian demi ujian, Bapak Ibu Saudara ya. Dikhianati, ditinggalkan orang, mungkin saudara merasa bahwa betul-betul saudara seperti alami ya, yang dialami oleh Ayub, mungkin salah satu aja, atau sekian persen aja. Ayub pernah mengalami semuanya itu, Bapak Ibu, dan dari seorang yang dikatakan tidak berdosa dengan mulutnya, dengan sikapnya, perbuatannya, sampai akhirnya berdosa juga Ayub ya, karena mengutuki hari kelahiran. Dia juga menyalahkan Tuhan, kenapa dia sampai alami semuanya itu. Tapi melalui proses yang panjang saudara ya, sampai akhirnya coba kita membaca saudara di dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabat. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi kalau sudah membaca ya, kitab Ayub ada 42 pasal. Saudara yang ikut membaca melalui aplikasi Happy Bible Club, ya, saudara pasti akan ketemu nih ya nanti bacaan kitab Ayub ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan ketika pada akhirnya Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dulu cuma dari kata orang saja aku mendengar Tuhan ini begini. Tapi sekarang aku mengalami sendiri. Dan dia duduk katanya sudah merendahkan diri, sungguh-sungguh
memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membawa dia memulihkan, tetapi ada satu step lagi. Dikatakan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabat. Sahabat-sahabatnya, saudara, dinilai oleh Tuhan berbuat dosa karena menghakimi Ayub ini ya, bukan mensupport ya, bukan mendukung ketika Ayub sedang terpuruk, sedang di bawah, tetapi betul-betul saudara menudingnya dengan tangannya, dengan perkataannya. Kata-kata ini bisa seperti silet ya, begitu tajam sekali, sangat melukai hati Ayub. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan lupa orang yang percaya, hamba Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara sekalian, adalah biji matanya Tuhan. Bahkan saudara, sampai Daud sendiri tidak berani mengusik Saul yang dipilih oleh Tuhan juga, tetapi dalam kondisi saudara hidupnya sebetulnya sedang tidak berkenan. Tetapi Daud tetap melihat Saul adalah seorang yang diurapi biji matanya Tuhan, sehingga dia tidak berani mengusik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini ya, bagaimana Ayub melewati dua langkah ini. Dia harus merendahkan diri dulu, minta pengampunan kepada Tuhan. Dan dia yang kedua adalah harus melepaskan pengampunan bagi sahabat-sahabatnya, saudara, yang sudah betul-betul saudara menekan dia, ya, menyudutkan dia. Ketika Ayub melepaskan pengampunan dan berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Tuhan bertindak, yaitu memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Ya, dan kalau saudara membaca di dalam kitab Ayub selanjutnya ya, Ayub masih hidup dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali ya. Coba kita lihat saudara ya, ayatnya ya, Ayub 42. Coba kita melihat ayat yang ke-16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anaknya, cucunya, sampai keturunan yang keempat. Nah, dalam hal ini saudara, ada berkat di balik ujian. Dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh Ayub, ada penafsir Alkitab berkata Ayub mengalami ujian ini 9 bulan. Saya nggak tahu ya, karena dalam Alkitab sih nggak ada tercatat itu. 9 bulan mungkin seperti gambaran seorang wanita yang hamil sampai melahirkan anak. Nah, kalau itu betul, sudah penafsirannya yang jelas pasti penderitaannya tidak sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, pasti enggak ya. Tetapi sudah lihat bandingannya ketika kemudian Ayub dipulihkan, dikatakan Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Artinya apa saudara? Tidak bisa sudah dibandingkan ya, ujian dengan hasil daripada ketika dia lulus dari ujian itu. Berkat yang double itu dialami, dinikmati oleh Ayub jauh lebih lama daripada ujian yang dialami. Hari ini berapa banyak saudara sedang mengalami ujian? Salah satu yang dialami oleh Ayub, ujian kekayaan, keuangan, ataukah ujian sakit penyakit, atau ujian dari orang yang dekat dengan saudara, apakah itu pasangan hidup, ujian kehilangan ya, kehilangan semuanya dialami, atau ujian ditinggalkan oleh sahabat-sahabat yang dulu begitu baik, mendukung saudara. Nah, kalau itu sampai dialami, saudara, mari kita belajar meresponi seperti Ayub. Walaupun kita mungkin tidak terhindar ya, kita juga rasa jengkel, marah, sedih, kecewa, tapi cepat-cepat kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan kita juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin menimbulkan semuanya itu. Percaya saudara, di dalam kedaulatan otoritas Tuhan, dia sanggup memulihkan keadaan kita 2 kali lipat. Sekarang kita melihat, coba kalau saudara tadi udah mencatat ya di chat room, kira-kira siapa lagi saudara yang pernah mengalami ujian yang hebat sekali? Coba saya mau tahu, saudara bisa tulis juga di chat room. Ya. Kita lihat saudara, orang yang kedua, siapa yang pernah mengalami ujian yang juga sangat hebat sekali di dalam kehidupannya? Ada saudara? Saya masih tunggu ini ya. Yusuf, oke. Siapa lagi saudara?
Betul, Yusuf juga alami ujiannya. Daud, Yusuf, Daud. Ayo saya tunggu, saudara, ini orang terkenal sekali ini ya. Saya kasih clue-nya ya. Sampai disebut sebagai bapak orang beriman ini. Siapa, saudara? Abraham. Ya, saya kasih clue-nya. Oke, tidak salah, saudara ya. Daud, Yusuf, Yesus juga alami ya. Abraham. Nah, inilah ada orang yang kedua nih yang kita akan bahas, sudah ya. Kalau tadi adalah diuji untuk menerima berkat 2 kali lipat. Sekarang kita lihat Abraham diuji untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Abraham ya, itu dicatat di dalam Kejadian pasal 22, ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk membawa anaknya yang dikasihinya, anaknya yang tunggal dan yang engkau kasihi, yaitu Ishak, sangat jelas sekali, untuk pergi ya ke satu tanah Moria, ditunjukkan surat tempatnya tanah Moria, tapi di situ kan seperti gunung-gunung batu ya, akan pergi ke satu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya, mempersembahkan Ishak. Jelas sekali loh, saudara, ini adalah satu ujian yang, waduh, sangat-sangat luar biasa ya. Untuk mendapatkan Ishak, Abraham menanti bersama istrinya 24 tahun. Untuk mendapatkan Ishak, dia juga sempat juga tidak benar-benar, saudara, menunggu janji Tuhan. Ya, karena saudara sempat lahirlah Ismail. Ya, walaupun pada waktu itu sangat didukung oleh budaya, tapi tetap salah, saudara-saudara sekalian. Dan kita melihat bagaimana ketika Ishak sudah remaja, ya mungkin usia 14 tahun lah, 13-14 tahun, Tuhan meminta supaya mempersembahkan Ishak untuk menjadi satu korban. Wow, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tetapi lihatlah, Abraham menaati. Saudara, ujian yang namanya ujian ini benar-benar, saudara, seperti dimasukkan ke dalam tadi ya, bejana tanah liat ini, kita betul-betul saudara seperti dimasukkan ke dalam api. Nggak ada seorang pun menari-nari di api karena kegirangan, nggak ada. Pasti kesakitan, kesedihan, kekecewaan, ingin cepat keluar, kapan ya, kapan kok sampai seperti ini sih, kira-kira kayak begitu ya. Semua perasaan-perasaan seperti itu pasti akan dialami orang-orang yang sedang mengalami kesesakan. Tapi saudara, Abraham tidak hanya memiliki ketaatan, tapi dia memiliki iman. Dia ngomong sama bujangnya, udah kamu tinggal di sini aja. Kami akan naik, yaitu Abraham dan Ishak yang sudah membawa kayu bakar di bahunya. Abraham bawa api, ya, lalu kemudian dia bawa pisau. Kami akan naik, kami juga akan turun. Karena ini satu iman, saudara ya. Tapi itu tidak salah cetak gitu, tidak salah tulis. Saudara-saudara sekalian, dan Abraham berkata kepada bujangnya, saya dan anak akan naik mempersembahkan korban, tapi kami juga akan turun. Sampai di atas, saudara, anaknya Ishak berkata, Bapak semuanya udah ada nih, kayu semua udah ada. Ini menggambarkan anaknya sudah cukup dewasa ya untuk mengerti semuanya itu, dan bahunya sudah cukup kuat untuk memikul kayu itu. Semua udah ada ini. Di mana anak domba yang akan dikorbankan. Disitulah saudara kata Jehovah Jireh, Allah akan memenuhi ya semua kebutuhan itu, diucapkan oleh Abraham. Jadi sudah dia punya iman yang luar biasa. Caranya bagaimana? Kita nggak tahu. Tapi di dalam kitab Ibrani ditulis bahwa Abraham dengan iman dia percaya. Kalau dia mempersembahkan betul-betul Ishak ini mati, dia sanggup menghidupkan kembali. Nah, luar biasa sudah ya. Mujizat yang benar-benar bagaimana mati bisa bangkit kembali. Dia serahkan aja sama Tuhan. Dan inilah saudara ujian iman yang dialami oleh Abraham ini. Abraham berhasil ya, sampai dia udah ikat Ishak, udah taruh di batu, mezbah batu, dan udah siap ini, pisau udah siap. Tetapi saudara, datanglah malaikat dan berkata, Abraham, Abraham, jangan lakukan itu. Ya,
Sampai kedua kali dikatakan. Coba kita membaca dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22, kita membaca di ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit pada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah, lihat sudah, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Jadi saudara, ini yang kedua ya, bagaimana diuji untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saya sering berdoa juga supaya gereja HFC Kota ini boleh menjadi berkat. Bukan hanya bagi kota, tapi bagi bangsa-bangsa. Di balik doa itu, saudara, tersirat ada ujian. Seperti Daud berkata, Tuhan ujilah aku, selidiki hatiku. Ini satu doa yang tidak mudah. Saya percaya harus melewati pemurnian, dimurnikan. Bapak Ibu, ya, jangan lupa diuji setiap saat. Wah, nggak enak Tuhan, saya pinginnya nggak usah ada ujian, nggak usah ada yang susah-susah. Enaknya saya alami yang aman-aman aja, yang nyaman-nyaman. Kalau saudara mau yang seperti itu, maka kita tidak akan melihat berkat 2 kali lipat, apalagi berkat menjadi diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara lihat ya, kalau Ayub diberkati 2 kali lipat untuk siapa? Dirinya, sampai 140 tahun untuk keluarganya. Oh, dia melihat anak-anak, cucu-cucu, dan melihat anak-anak dari cucu-cucunya. Wow, untuk keluarganya. Tapi Abraham lebih lagi. Dia tidak hanya diberkati berlimpah-limpah, itu juga dikatakan Tuhan, aku akan membuat keturunanmu sampai seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Tapi oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau saudara dan saya hari ini sebagai suku bangsa apa aja ya, kita bangsa Indonesia, ada yang tinggal di Amerika nih, ada yang tinggal di Australia, ada yang tinggal di Singapura, ada yang tinggal di mana-mana, apapun suku kita. Saudara, firman Tuhan berkata, oleh keturunannya Abraham, semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya benar-benar kalau hari ini Tuhan izinkan saudara alami ujian apapun. Apakah itu ujian secara fisik, sakit penyakit, atau keuangan, atau apa saja, ataukah ujian secara jiwani. Ya, saudara tertusuk, saudara rasa ditinggalkan, saudara rasa sedih, saudara rasa kehilangan seperti yang dialami oleh Abraham dan Ayub. Hari ini saya ambil 2 contoh aja ya. Nanti bertemu kembali, lusa saya akan lanjutkan yang lain. Dalam perjanjian lama, terbaru pun ada orang-orang yang mengalami ujian, saudara, dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Jadi sudah sama seperti seorang guru menguji muridnya, pasti ada tujuan supaya apa? Supaya ketika anak ini lewati ujian yang ini, ujian semester, ujian, ada tujuannya supaya apa? Kumpulkan nilai, lalu kemudian untuk kenaikan kelas. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita. Saya akan membaca ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. 1 Petrus 1 ayat 7, sorry Stephen. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Tujuannya apa, saudara? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Bapak Ibu Saudara,
Mari kita menjadi orang-orang yang tahan uji, tahan banting. Dan semua bisa terjadi karena hidup kita lekatkan kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan menyertai hidup kami yang sekolah, kuliah, bekerja, ke kantor, ke toko, berdagang. Tuhan menyertai dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami sudah diberkati melalui firman. Kami juga memberkati pekerjaan Tuhan di HFC Kota melalui persembahan. Tuhan berkati benih yang ditabur ini bertumbuh, bahkan bisa berlipat kali ganda. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata, amin.